malam ini ditunggu-tunggu oleh hampir semua umat manusia di dunia. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Di Indonesia mungkin adalah malam ganjil, di luar negeri mungkin malam genap. Artinya 10 malam terakhir itu jangan dilewatin. Meminta pertolongan Allah, ya Allah berikan aku keberuntungan, jadikan aku manusia yang beruntung agar bisa mendapatkan malam yang sangat mulia ini. Seandainya seorang dokter mengatakan umur teman-teman tinggal 3 jam lagi, 4 jam lagi, pasti teman-teman akan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti teman-teman akan sholat dengan khusyuk, sholat dengan sungguh-sungguh, baca Quran dengan sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ummah, kembali lagi bersama saya Zeda Salim dalam Catatan Ummah. Sahabat Ummah, apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia, selalu diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak ingin atau tidak menginginkan malam yang mulia ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebenarnya apa sih malam Lailatul Qadar? Seperti yang kita tahu, malam ini ditunggu-tunggu ya oleh hampir semua umat manusia di dunia, khususnya umat Islam. Mengapa malam ini sangat ditunggu-tunggu dan apa sebenarnya istimewanya malam ini? Seperti yang kita tahu, sahabat Ummah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan ya. Dan memang malam ini mulia karena ini adalah malam di mana pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat suci Al-Qur'an, memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, namun pertanyaannya, sebenarnya apa sih keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini? Apa keutamaannya, apa manfaatnya untuk kita jika kita berhasil dan beruntung mendapatkan malam yang mulia ini? Dan apa saja tanda-tandanya, kebaikan apa yang bisa kita dapatkan jika kita beruntung mendapatkan malam ini? Malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Kita akan membahasnya lebih jauh. Seperti biasa, sahabat Ummah, saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh Ustazah Oki Stiana Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ummah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ummah. Sehat ya Ummah ya? Alhamdulillah, tak terasa sudah di 10 malam terakhir. Masya Allah, Insya Allah. Masya Allah. Warna kita hampir Iya, menyerupai bulan ya. Agak-agak soft, gold begitu. Jadi sesuai dengan apa yang akan kita bahas ya hari ini ya Ummah ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Beberapa orang mengetahui bahwa malam ini sangat mulia. Betul. Ya. Ini malam lebih mulia dari malam 1000 bulan. Namun tidak banyak orang tahu sebenarnya apa sih keistimewaan malam ini atau malam Lailatul Qadar sampai ditunggu-tunggu kedatangannya di bulan suci Ramadan. Apa yang istimewa dari malam ini? Baik, Ummah. sahabat Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sampai juga kita di 10 malam terakhir ini, yang tinggal sisa berapa hari kalau Allah kasih usia kita bisa masuk ke hari raya Id ya, Idul Fitri. Insya Allah. Dan hati-hati nih sebelum kita bahas mengenai Lailatul Qadar atau malam Qadar ini teman-teman sekalian, ini banyak ibu-ibu yang sudah mulai sibuk buat kue, sudah mulai sibuk mempersiapkan Lebaran. Padahal ada malam yang harusnya jangan ditinggalkan dan banyak orang yang juga sudah iktikaf di malam Qadar ini. Mereka bermalam di masjid, mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memangnya ada apa dengan Lailatul Qadar? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Allah Subhanahu wa taala ingatkan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an
pada Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah bulan yang lebih atau hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Masya Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk membawa segala macam urusan dan selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 sudah diterangkan bahwa Lailatul Qadar atau malam Qadar. Kalau bisa kita jangan sebut malam Lailatul Qadar. Jadi nanti malam Qadar jadinya. Jadi kita sebut langsung Lailatul Qadar saja. Di malam itu teman-teman sekalian banyak sekali malaikat-malaikat yang turun, Masya Allah. Kalau malaikat turun artinya membawa ketenangan, ketentraman dalam hati kita. Dan malaikat-malaikat ini mengurus segala macam urusan. Sehingga rugi kalau kita kehilangan malam-malam itu. Seperti itu. Secara singkatnya. Mengapa kebanyakan orang menyebut malam Lailatul Qadar? Karena memang Lailatul Qadar ini didapatkan hanya di malam hari, di sepertiga malam. Betul ya Umma ya? Itu ada riwayat hadisnya juga ya? Jadi sebetulnya disebut Lailatul Qadar ini teman-teman sekalian, tentu saja kita disunnahkan untuk menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah-ibadah ya. Sepertiga malam adalah waktu yang sangat terbaik. Jangan lupa di Lailatul Qadar itu malamnya juga kan ada tarawih. Kita ini ada ba'da Isya ini kita tarawih. Tarawih sampai akhir bersama dengan imam, kata Rasulullah SAW, artinya kita menghidupkan malam semalaman penuh sebetulnya. Kalau teman-teman mau bangun lagi sepertiga malam terakhir itu lebih baik lagi, Masya Allah. Rasulullah ingatkan di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Di mana kita minta Allah kasih, kita doa Allah kabulkan, kita minta maaf Allah ampuni. Dan silakan untuk banyak beristighfar dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah kapan sih tepatnya terjadi Lailatul Qadar itu? Teman-teman sekalian, Rasulullah ingatkan, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi ada hadis lain yang bunyinya adalah carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika engkau ditimpa keletihan, kadang-kadang kita lelah urusan pekerjaan dan sebagainya, kata Rasul, jangan ditinggalkan atau jangan dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Kemudian ada lagi Rasulullah ingatkan pada kita semua. Juga ada seorang sahabat mengatakan mungkin terjadi pada malam 27, mungkin terjadi pada malam 29. Namun hadis riwayat Bukhari disebutkan juga carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 975 malam yang tersisa. Artinya semakin dia malam 23, 25, 27, 29 itu semakin jangan ditinggalkan itu. Semakin menuju ke hari raya Id, jangan ditinggalkan karena bisa saja itu Lailatul Qadar terjadi. Pertanyaannya ini kesimpulannya malam ini malam dirahasiakan ya. Kenapa Umma malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan? Dirahasiakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin lihat siapa yang paling baik amalannya, siapa yang bersungguh-sungguh. Oh, Masya Allah. Sebagaimana kematian dirahasiakan. Allah ingin lihat siapa yang sungguh-sungguh beramal saleh dengan istiqamah. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi malam pasti malam 27 tidak, tapi hanya dikasih rambu-rambu 10 malam terakhir. 10 malam bisa terakhir. Saja 21, 23, 25, 27, 29. Tapi yang jelas kenapa dirahasiakan? Karena Allah ingin lihat teman-teman sekalian siapa yang sungguh-sungguh. Karena sudah mulai hari raya itu sudah mulai banyak yang lalai gitu. Siapa yang sungguh-sungguh dalam menghidupkan malam itu. Kesungguhan kita dalam menggapai malam Lailatul Qadar ini apakah hanya karena syahwat semata atau memang benar-benar karena kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah ya, ingin mendekat kepada Allah. Itu yang paling penting ya Umma ya. Dan mungkin satu lagi Umma, sebenarnya apa sih istimewanya malam ini yang paling istimewa dari malam ini tuh apa sampai akhirnya ditunggu-tunggu di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan? Keutamaan dari Lailatul Qadar teman-teman sekalian, sampai-sampai umat Islam ini biasanya di 10 malam terakhir itu memang sudah dipersiapkan, memang mau itikaf, memang mau di masjid saja tidak kemana-mana. Ada yang bahkan kerjanya dicuti dulu gitu, atau biasanya mereka mungkin memang harus kerja tapi malamnya pasti di masjid terus. Kenapa? Karena ada yang ingin dicari oleh para muslim ini. Apakah keutamaan Lailatul Qadar? Pertama adalah seperti yang tadi sudah kita baca sama-sama, Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Qur'an. Yang namanya diturunkan Al-Quran pasti itu malam yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Jadi Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Tapi yang jelas Al-Quran itu turun di Lailatul Qadar. Masya Allah. Seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian yang kedua, apa keutamaan Lailatul Qadar?
sudah kita tahu juga dia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu seperti 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita beribadah di malam itu, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, seolah-olah kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Jadi ibaratnya analoginya kalau ada manusia yang beribadah selama 1000 bulan, itu ibadahnya dikalahkan dengan satu malam Lailatul Qadar karena saking mulianya malam ini. Malam itu sangat mulia, kita dinilai sebagai malam yang disebut sebagai lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ya itu tadi, umur kita kan nggak sampai, wallahu alam ya, betul. Nggak sampai, wallahu alam sampai atau tidak 83 tahun 4 bulan. Kalau kita dapat banyak amal soleh, sholat, zikir, ataupun menghidupkan malam di malam itu, kita mendapatkan pahala yang sangat banyak seperti 1000 bulan itu. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar ayat 3 yang sudah kita baca tadi, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi sholat pada Lailatul Qadar atau amalan Lailatul Qadar, maka seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah, Masya Allah. Padahal kita belum tentu ya umurnya sampai segitu ya Umma ya. Masya Allah. Kata Rasul, umat Rasul itu 60 sampai 70 tahun saja. Betul. Kalau lebih daripada itu bonus. Ya. Dan itu nggak banyak juga orang yang melewati usia itu. Ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang sangat penuh dengan berbagai macam keberkahan-keberkahan. Dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Malam yang banyak keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, keutamaan Lailatul Qadar, malaikat dan juga malaikat Jibril, para malaikat yang sangat banyak dan juga malaikat Jibril turun pada saat Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadar ayat 4 tadi sudah disebutkan, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu teman-teman sekalian, malaikat-malaikat itu turun. Yang namanya malaikat turun tadi ya, ada ketenangan, ada ketentraman. Malaikat turun itu membawa berkah, membawa rahmat kepada kita semua. Jadi itu beberapa dari keutamaan Lailatul Qadar. Dan tentu saja Lailatul Qadar itu juga disifati dengan salam. Dalam surah Al-Qadar ayat 5 dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Masya Allah. Jadi banyaklah, bayangkan kalau malam yang penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan keberkahan, kalau kita ibadah di sana seperti 1000 bulan, kalau kita doa pasti dikabulkan. Jadi rugi kalau kita ketinggalan malam tersebut. Ya, Masya Allah ya Umma ya. Jadi mungkin satu catatan di catatan Umma kali ini ya, kita tahu nih 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Ada beberapa mungkin yang bilang seperti ini Umma, ya udah deh saya fokus ibadahnya 10 malam terakhir aja. Sayang ya Umma ya, jangan begitu ya. Sayang karena bulan suci Ramadan ini benar-benar diberkahi Allah ya setiap harinya ya. Dan mungkin bukan berarti di bulan-bulan lainnya kita jadi sedikit beribadah atau bahkan tidak beribadah sama sekali ya. Justru di bulan suci Ramadan ini kita harus memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah. Termasuk Lailatul Qadar itu salah satu keutamaan lainnya, dosa-dosa kita diampuni. Masya Allah, Masya Allah. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam tersebut, teman-teman sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam atau pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita ini pendosa, kita banyak dosa, setiap hari kita buat dosa, kita perlu malam itu untuk Allah ampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tanda-tandanya apa nih Umma? Kalau malam itu datang, karena kan ini dirahasiakan nih. Betul. Ya kita cuma dikasih clue 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mungkin adakah tanda-tanda lain yang bisa membuat kita, wah ini nih malam Lailatul Qadar nih, saya tidak boleh melewatkan ibadah terbaik saya. Itu apa tandanya Umma? Betul. Sahabat Umma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita agar kita tahu, oh ini rasanya ini Lailatul Qadar. Apakah tanda-tandanya? Pertama, udara dan angin sekitar itu terasa tenang. Oh, Masya Allah. Jadi kalau kita di malam hari, kalau kita lagi iktikaf di masjid, kita perhatikan saja, apalagi di 10 malam terakhir, apalagi malam-malam ganjil, kita perhatikan kalau dia tenang, rasanya tenang sekali, hari itu tenang, anginnya tenang, maka itu mungkin saja adalah Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kelembutan. Masya Allah. Dia cerah, dia tidak panas, kemudian dia tidak begitu dingin, dan ketika pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Masya Allah. Itu ya, jadi
kalau malam itu tenang, kita rasa semuanya tenang, mungkin aja itu adalah malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kedua, teman-teman semua, ciri-ciri bahwa hari itu adalah Lailatul Qadar, kita tahu bahwa malaikat turun pada malam itu. Malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia akan juga merasa selain suasananya tenang, dia akan rasa hatinya tenang. Dia akan rasa di malam itu dia rasa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah. Dia rasa malam itu dia khusyuk beribadah, dia bahagia beribadah berlama-lama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa nikmat sekali. Kalau kita namanya nikmat, kita pasti akan mau berlama-lama melakukannya. Betul. Ya kan? Begitu pula ketika Lailatul Qadar. Ketika kita rasa kita nikmat beribadah, rasanya baca Quran itu nikmat, di masjid rasanya sholat itu nikmat, itu mungkin saja adalah Lailatul Qadar. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Karena malaikat turun membawa ketenangan kepada kita, sehingga itu membuat kita juga rasa tenang dalam beribadah dan nikmat dalam beribadah. Sahabat Ummah, tahan dulu sebentar, kita akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya, lihat di sebelah saya seperti biasa. Ini adalah Scarlett, bodycare yang selalu saya pakai pagi, siang, sore, malam, setiap harinya untuk membuat kulit kita fresh. Di sini ada bermacam-macam, salah satunya ada Jolly, kemudian ada Freshie, dan masih banyak varian-varian lainnya. Mau mendapatkan keharuman yang sepanjang hari, langsung aja teman-teman pakai Scarlett setiap hari. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah manusia dapat melihat malam itu dalam mimpinya. Jadi kadang-kadang ada yang Allah kasih, dia itu merasakan Lailatul Qadar juga dalam mimpinya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ciri-ciri Lailatul Qadar yang berikutnya adalah manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya, sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi pernah melihat dan merasakan ketenangan itu dalam mimpinya juga. Masya Allah. Jadi semacam diberi firasat yang kuat oleh Allah di dalam hati ya, bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar begitu. Betul, begitu juga lewat mimpinya. Yang keempat, nah kalau sudah pagi kita lihat nih mataharinya bagaimana keadaannya. Matahari keadaannya adalah dia akan terbit pada pagi hari dalam keadaan yang jernih sekali, bukan yang sangat menyilaukan gitu, jernih. Nah itu ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Masya Allah. Beberapa ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri yang kita bisa lihat seperti itu. Itu ciri-cirinya, keutamaannya, keistimewaannya ya. Tanda-tandanya jelas sekali ya, termasuk malam ganjil, itu poinnya ya Umma ya. Tapi yang menarik teman-teman perhatikan, di Indonesia mungkin adalah malam ganjil, di luar negeri mungkin malam genap. Betul, ya itu kan? gimana tuh Umma? Artinya 10 malam terakhir itu jangan dilewatin. Oh iya. Mau malam keberapa pun jangan dilewatin. Jadi intinya ibadah sama Allah jangan hitung-hitungan deh. Jangan dilewatin, lagi 10 malam terakhir. Jangan hitung-hitungan deh, wah ini bukan malam ganjil nggak ibadah deh gitu. Wah ini malam ganjil ibadah yang banyak deh. Nggak boleh gitu ya Umma, harus ikhlas dari hati, memang benar-benar karena kecintaan kita kepada Allah ya. Insya Allah itu salah satu kunci yang utama untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, Umma, pertanyaannya siapa saja sih yang nantinya akan beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar atau malam yang mulia ini? Mereka yang istiqamah beribadah di bulan suci Ramadan, terlebih di malam hari. Oh, Masya Allah. Jadi mereka yang jarang ibadah tapi lebih mengejar 10 malam terakhir, itu kemungkinannya kecil ya Umma ya, dapat Lailatul Qadar ya. Karena nggak dari hati ya. Orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang istiqamah, orang yang mengharapkan, yang puasanya mengharapkan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, yang ketika sholat malamnya dia istiqamah dan ikhlasnya melakukan segala sesuatunya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, itu yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Betul. Tapi ada hal-hal yang penting juga yang kita harus bahas juga teman-teman sekalian. Apa sih amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan? Tentu ada doanya juga, tapi ada amalan-amalan yang kita bisa lakukan di Lailatul Qadar supaya kita tidak menjadi orang yang sia-sia atau orang yang merugi. Pertama tentu saja semangat di 10 malam terakhir. Betul. Makanya kalau mau buat kue dan segala macam itu harusnya dari yang kemarin-kemarin. Itu ujiannya ya kalau mau lebaran ya, sibuk malamnya bikin kue. Nah sekarang dan kita rubah ya. Betul, dan jangan terlalu banyak bukber dengan, ya bukber boleh sesekali, tapi jangan sampai ketinggalan. Apalagi 10 malam terakhir, kayaknya bukbernya udah cukup lah, bukber yang sama teman-teman di mana udah cukup. Yang kemarin-kemarin, sepertinya sekarang 10 malam terakhir ini bukbernya nggak usah jauh-jauh gitu. Betul. Ya. Artinya tetap kita bisa melaksanakan tarawih bersama imam sampai akhir, kemudian bisa menghidupkan malam, bisa iktikaf, itu lebih baik di masjid. Jadi amalan pada Lailatul Qadar adalah semangat ibadah pada 10 hari terakhir dengan menghidupkan malam-malam, dengan membangunkan keluarga. Rasul itu membangunkan keluarga
untuk bisa menghidupkan malam atau untuk bisa iktikaf. Masya Allah, teman-teman Masya sekalian. Allah. Jadi disunahkan tidur dulu ya Uma ya? Baru Pastinya. menjalankan sholat sepertiga malam. Betul. Kemudian yang kedua, amalan pada Lailatul Qadar teman-teman sekalian. Berikutnya adalah ya menghadiri sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Jadi tidak hanya subuh sama isya ini penting nih, karena banyak orang-orang yang lalai untuk sholat subuh, sholat isya karena mereka kelelahan, dan sholat subuh karena mereka masih ngantuk. Jadi kalau dikatakan menghidupkan amalan di Lailatul Qadar adalah menghadiri sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah maka baginya pahala sholat semalaman penuh. Masya Allah. Subuh sama isya ini sholat sangat susah. Karena tadi itu isya itu orang-orang udah ngantuk, subuh orang-orang masih ngantuk, masih tidur. Itu khusus di bulan suci Ramadan atau 10 malam terakhir atau gimana Uma? Di 10 malam terakhir itu tentu lebih dikhususkan lagi. Tapi kalau untuk hari-hari biasa, tentu saja kalau bisa jangan sekedar sholat isya dan sholat subuh. Untuk laki-laki memang harusnya sholat di masjid berjamaah. Betul. Tidak hanya subuh tapi juga isya. Walaupun subuh isya itu sangat susah teman-teman sekalian. Maghrib, zuhur, asar itu sebaiknya memang sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, amalan yang kita bisa lakukan di Lailatul Qadar teman-teman sekalian adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar atau pada malam Qadar karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang terlalu diampuni. Ini sudah kita bahas yang tadi ya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, apa amalan yang harus kita lakukan lagi di Lailatul Qadar? Mengamalkan doa. Yang tadi Mbak Zida tanya, apakah doanya? Doa teman-teman apa sekalian? itu? Istri Rasul, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul. Aku pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha? Apa doa yang harus kita ucapkan atau yang mesti kita ucapkan pada Lailatul Qadar? Maka Rasulullah ingatkan doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasul ingatkan pada kita untuk doa supaya kita minta ampun banyak di Lailatul Qadar. Masya Allah. Rasul meminta kita untuk berdoa, ya Allah, Engkaulah yang memberikan maaf dan Engkau suka memberi maaf ya Allah. Maka hapuslah kesalahanku ya Allah, maafkanlah aku. Jadi karena kita tahu bahwa Lailatul Qadar malam penghapusan dosa, pengampunan berbagai macam dosa, kita diminta untuk banyak juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan Seperti tentunya itu salah satu amalannya adalah beristighfar ya. Betul. Banyak berzikir pada Allah, banyak mengingat Allah. Insya Allah kita akan menjadi salah satu manusia yang beruntung bisa meraih malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar ya. Satu lagi nih Uma pertanyaannya. Itu tadi sudah dijelaskan ya, detail sekali nih sama umat, tanda-tandanya, keutamaannya, keistimewaannya, siapa yang nantinya akan beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar. Satu lagi nih pertanyaannya Uma, apa sih tanda-tandanya kalau kita ini sudah berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mungkin ada ciri-ciri tertentu yang disampaikan dalam hadis atau Al-Quran mungkin. Untuk diri kita pribadi teman-teman sekalian, kita tidak rasa apa-apa selain kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ciri-ciri orang-orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah di bulan suci Ramadan. Tidak hanya sholatnya diterima, ya mudah-mudahan dia juga mendapatkan Lailatul Qadar. Dia juga diterima Quran, bacaan Qurannya, khatam Qurannya. Apa ciri-cirinya secara global? Apa ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di bulan suci Ramadan? Ciri-cirinya adalah orang tersebut membuahkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Orang tersebut istiqamah dengan ibadahnya walaupun Ramadan telah berakhir. Itu ciri-ciri bahwa dia sukses, dia meraih kemenangan, dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia diterima sedekahnya, dia diterima Qurannya, dia diterima sholatnya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dia tidak akan pernah berhenti, justru dia menjadi semakin baik walaupun Ramadan telah berlalu. Masya Allah. Itu ciri-cirinya. Istiqomah ya. Istiqomah. Allah bantu dia untuk terus jadi orang baik walaupun Ramadan telah berakhir. Itu ciri-ciri. Sebelum kita melanjutkan perbincangan mengenai Lailatul Qadar, teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan, ini dia British Propolis yang selalu dan selalu setiap harinya saya dan keluarga konsumsi. Insya Allah tubuh kita senantiasa sehat, terjaga dengan Propolis Premium 100% Propolis. Jangan lupa minum British Propolis. Itu
Itu salah satu jawaban ya dari kita mungkin yang nanti bertanya-tanya, aduh malam Lailatul Qadarnya udah lewat, saya dapat nggak ya? Saya beruntung nggak ya dapat? Ternyata bagaimana cara untuk mengetahuinya? Ya kembali ke diri kita ya Uma ya. Salah satu cirinya adalah kalau kita istiqomah, kita merasa tenang hati kita, selalu mengingat Allah ya. Tidak pernah berhenti dalam beribadah, itu insya Allah akan menjadi salah satu tanda. Oke, satu lagi nih Uma, malam Lailatul Qadar ini kan disunahkan untuk memperbanyak ibadah atau bahkan diwajibkan agar kita mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemuliaan itu. Pertanyaannya, ini apakah identik dengan sholat, ya ibadah yang dimaksud, apakah identik dengan zikir yang mungkin mewajibkan kita dalam keadaan suci? Bagaimana kalau solusinya jika ini pada wanita yang mungkin berhalangan, mungkin haid ya, mungkin kesulitan untuk sholat malam, mungkin kesulitan untuk menjalankan ibadah membaca Al-Quran, menyentuh ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Bagaimana solusinya untuk wanita yang memiliki halangan seperti ini? Seperti yang kita tahu sahabat Uman semua, kalau kita haid kita tidak bisa sholat atau kita tidak bisa tawaf, tidak bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Tetap kita menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu tidak hanya harus sholat. Menghidupkan malam itu kita bisa banyak berdoa, seperti doa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah untuk banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar. Menghidupkan malam kita juga bisa. Biasanya di masjid-masjid itu suka ada ceramah-ceramah gitu ya, untuk menambahkan ilmu kepada kita. Mengikuti majelis ilmu untuk menambah keimanan, mencharge ya. Betul, betul. Itu juga bisa kita lakukan. Tapi yang jelas kalau misalnya kita tidak bisa datang ke masjid karena mungkin memang berhalangan dan mungkin memang lagi banyak gitu ya, khawatir kalau di masjid mengotori masjid dan sebagainya, kita bisa lakukan di rumah, tapi jangan tidur terlelap, meninggalkan malam itu begitu saja, sayang sekali. Bangun, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang malam, ya tentu saja yang terbaik adalah sepertiga malam terakhir, atau di Indonesia ini mungkin sekitar pukul 2 sampai pukul setengah 3. Dengan zikir itu termasuk adalah orang-orang yang menghidupkan malam, insya Allah. Zikir seperti apa yang diperbolehkan untuk wanita yang berhalangan di malam Lailatul Qadar? Semua zikir. Semua zikir boleh, menyebutkan nama Allah, menyebutkan pujian-pujian kepada Allah. Termasuk sholawat ya? Salawat silakan kalau mau salawat. Intinya perbanyak lisan ini untuk berzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita menjadi salah satu manusia yang beruntung ya mendapatkan malam yang mulia ini. Amin ya, ya Rabb. Oke, terakhir Uma, dalam catatan Uma mungkin bisa memberikan motivasi kepada seluruh sahabat Uma di rumah agar tetap semangat dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, khususnya di 10 malam terakhir untuk meraih malam kemuliaan Lailatul Qadar. Baik, sahabat Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya memberikan analogi supaya teman-teman lebih bersemangat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan 10 malam terakhir ini. Seandainya seorang dokter mengatakan umur teman-teman tinggal 3 jam lagi, 4 jam lagi, atau tinggal sekian jam lagi, apa yang akan teman-teman lakukan? Pasti teman-teman akan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti teman-teman akan sholat dengan khusyuk, sholat dengan sungguh-sungguh, baca Quran dengan sebanyak-banyaknya. Pasti teman-teman semua akan memaafkan semua kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Semua yang kita lakukan adalah pasti berusaha sebaik mungkin dan sebanyak mungkin beramal saleh. Itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu itu ibadah terakhir kita. Maka bayangkan bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Bayangkan ini adalah 10 malam terakhir kita. Ya, mungkin kita tidak pernah bertemu lagi di tahun berikutnya. Bayangkan bahwa ini adalah Lailatul Qadar terakhir kita. Maka kita tidak akan menjadi orang yang merugi dengan menyepelekan Lailatul Qadar. Kita tidak akan mau melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, tidak akan bisa membawa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan, bayangkan ini kesempatan terakhir untuk kita bersungguh-sungguh mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan begitu insya Allah kita termotivasi, semangat dan terus tidak pernah letih, tidak pernah lalai dalam mengejar 10 malam terakhir, dan semoga kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan semoga kita menjadi salah satu yang beruntung ya Uma ya, karena kita tidak tahu bagaimana cara untuk memastikan apakah kita dapat
malam Lailatul Qadar atau tidak, hanya Allah yang tahu ya. Dan mungkin itu salah satu cara agar kita khusyuk, kita tulus beribadah kepada Allah. Dan satu lagi yang paling penting, bagaimana tips ampuh untuk meraih malam Lailatul Qadar di luar semua tips-tips yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin satu yang paling utama yaitu meminta pertolongan Allah ya ya. Meminta pertolongan Allah, ya Allah berikan aku keberuntungan, jadikan aku manusia yang beruntung agar bisa mendapatkan malam yang sangat mulia ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena kita kalau mengandalkan akal, hati tidak punya ilmu. Karena kita tahu malam ini dirahasiakan ya. Hanya Allah yang bisa memberikan keberuntungan itu pada kita. Intinya selalu meminta pertolongan Allah, meminta pertolongan Allah. Baik Masya Allah, luar biasa ilmunya. Di malam Lailatul Qadar, insya Allah kita semua diberkahi, dirahmati oleh Allah. Semoga semua umat muslim mendapatkan berkah dan rahmat ya, termasuk dosa-dosanya diampuni ya. Itu salah satu kemuliaan malam Lailatul Qadar ya. Dosa diampuni, pahala, Masya Allah, surga ujungnya. Itu yang tujuan utama kita hidup di dunia ini. Mau masuk kepada hari raya nanti dengan penuh kemenangan, dengan diri yang bersih, Masya seperti Allah, baru Masya lahir. Allah. Jadi sahabat yuk di bulan suci Ramadan ini, terutama di 10 malam terakhir, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Perbanyak ibadah. Baik terima kasih atas ilmunya. Semoga selalu dirahmati Allah. Dan sahabat terima kasih sudah setia bersama Catatan Insya Allah dalam Catatan berikutnya kami akan memberikan banyak lagi ilmu, berbagi ilmu bersama Ustazah Okistiana Dewi untuk Anda semuanya. Tentunya untuk kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Demikian sahabat terima kasih. Saya Zeda Salim dan juga Ustazah Okistiana Dewi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.